Yang kedua yang perlu kami sampaikan, kami apresiasi di awal menjabat ini Bapak Pejabat Bupati sudah memulai kerja untuk merapatkan koordinasi dengan Forkopimda Plus, dan kami rindu ini rapat begini karena kemarin tidak pernah. Maksudnya yang ngambil bupati langsung. Memang ini sangat penting rapat ini. Saya ingat jangan malas ikut rapat, karena pernah saya mengutip kalimat mantan Wakapolda Pak Joni Sodona, karena untuk membentuk sesuatu keputusan itu di rapat, termasuk memutuskan kemerdekaan Republik Indonesia itu juga ada rapatnya. Jadi sangat penting dalam rapat, makanya jangan malas ikut rapat ya. Karena kita malas sebenarnya. Nah, terkait yang Bapak Pejabat sampaikan terkait dengan situasi keamanan di Kabupaten Belu, karena ini bidang kami ya. Saat ini cukup aman, terkendali, kondusif, namun kami terkait dengan terjadinya kasus di Makassar, bom bunuh diri, melakukan langkah-langkah peningkatan pengamanan, baik itu secara preventif dan represif, dan kami sudah melakukan itu. Terkait juga dengan Paskah, ya. Kami sudah menggelar operasi Samana Santa. Ini memang khusus di NTT ada operasi itu. Memang digelar sejak tanggal 25 yang lalu sampai nanti tanggal 8 April. Dan kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk TNI. Waktu itu dihadiri oleh dari Pemda, dari Kabak Kesra, Kabak Kesra, sama Satpol PP ada, termasuk Disub juga ada. Juga dari TNI, juga dari Polri ada. Dan ini sudah sedang berlangsung. Untuk floating pengamanan kami sudah terjunkan semua. Yang sangat prioritas ini di gereja katedral yang itu banyak jemaahnya, termasuk Polikarpus juga, termasuk gereja sampai ke desa-desa sudah kami floating anggota Polres. Dan di dua gereja yang kami sampaikan tadi, kami juga sudah bangun posko tenda di situ. Mungkin kalau lewat katedral sudah ada melihat posko polisi, termasuk yang di Polikarpus gitu. Kalau yang lain sifatnya insidentil, setiap kegiatan misa ataupun ibadah ada di gereja, anggota baru kami terjunkan. Nah, kami terkait dengan ini juga kami minta dukungan dari mungkin dari Kodim, dari Satgas ataupun dari Satpol PP, Pak, ya, untuk bisa bergabung pengamanan jajaran, khususnya peningkatan tempat-tempat ibadah, terutama yang ada poskonya, untuk bisa bergabung dengan kita di posko yang kita bangun, termasuk juga di setiap jadwal misa ibadah pada saat menjelang Paskah ini. Karena sesuai dengan jadwal sebenarnya sudah mulai kemarin, itu sudah kita amankan. Alhamdulillah kemarin aman, hari malam minggu, hari minggu. Kemudian nanti berlanjut sesuai jadwal itu kalau nggak salah mulai hari Kamis kalau nggak salah itu. Rabu belum ada, Kamis, istilahnya itu Kamis putih ya. Iya. Kamis putih, Jumat Agung, lalu untuk berlanjut terus Sabtu sampai Minggu. Itu perayaannya langsung sampai Minggu itu sudah minggu kenaikan Isa Masih ya, hari Minggunya. Kalau nggak salah begitu. Begitu. Iya. Iya. Gitu. Nah, itu sudah kita plotting semua. Makanya kami minta dukungan dari Kodim untuk bisa bersama-sama, Satpol PP juga, termasuk dari Satgas kalau yang bisa ditugaskan mungkin di wilayah Satgasnya perbatasan yang punya gereja di situ untuk bisa membackup kita bersama-sama, termasuk Babin Syah, Babin Kaptimas. Kemudian terkait dengan Paskah ini, kami juga kemarin sudah himbau kepada uskup, jajaran pendeta, romo dan sebagainya, karena
di wilayah Nusa Tenggara Timur ini pemberlakuan PPKM, mungkin Ya. Pak Gubernur karena mantan provinsi pasti monitor sampai nanti tanggal 5 kalau tidak, 5 April Ya. masih ada instruksi Mendagri nomor 6/2001 Ya. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk NTT dan Belu sesuai dengan surat edaran Gubernur 17 kabupaten itu termasuk Belu, dan ini juga sudah rapat koordinasi waktu itu dipimpin langsung oleh PH Bupati sekarang Bapak Seda ya Seda jadi dan sudah diputuskan ke bawah untuk menerapkan PPKM, tapi kami pantau belum terlalu berdampak, mungkin bisa ditekankan lagi Pak jajaran posko sampai ke desa-desa untuk bersama-sama mengaktifkan kembali pengetatan kegiatan masyarakat. Ya. Nah, terkait ini juga pasca karena prosesi ini ditiadakan, Pak. Jadi ada instruksi untuk prosesi-prosesi seperti misalnya apa istilah prosesi salib ya, jalan salib, konvoy itu tidak dibolehkan. Kalau kemarin kami sudah koordinasi dengan Romo, katedral dan beberapa pendeta seperti di Polikarpus, beliau juga sudah menyampaikan meniadakan pawai salib itu, prosesi salib. Ada paling kecil aja di internal gereja pada saat itu. Dan juga sudah disampaikan, misalnya kalau misalnya katedral itu isinya 1000, karena ini PPKM 50%, jadi 500 untuk jaga jarak dan sebagainya. Ini sudah disepakati kemarin oleh jajaran dari Katolik maupun Protestan. Itu terkait dengan Paskah. Mungkin berikutnya terkait dengan penanganan COVID. Selama ini cukup vakum, Mbak, terus yang bilang. Ya. Penanganan COVID di tempat kita sehingga tidak ada arah. Mungkin karena ada pejabat ini mungkin lebih bisa diaktifkan kembali supaya pengurangan ataupun penekanan angka COVID di Belu ini bisa kita tekan. Kalau lihat data kemarin terakhir, yang zona merah itu hanya Atang Kota, kalau yang lain hijau semua. Mudah-mudahan Atang Kota ini bisa kita perketat lagi supaya termasuk juga tempat-tempat isolasi tidak terkoordinir dengan baik. Kalau kami lihat banyak dikeluhkan termasuk dari PNS Pemda sendiri, Pak. Betul. Sehingga istilahnya ada yang misalnya bagian penguburan ya akhirnya mereka mengeluh dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dimanajemen baik lagi supaya bisa terkoordinir dengan baik. Mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan. Intinya kami semua kegiatan ini sangat mendukung, ya. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Terus satu lagi terkait dengan perbatasan tadi, ya. Perbatasan ini perlu pengetatan juga, karena kami pantau banyaknya jalur-jalur tikus, ya, bahwa pelaku-pelaku penyelundupan yang perlu kita mungkin kerjasama untuk bisa, kalau memang ada tangkap aja kan. Mungkin ditambah Komandan Satgas karena baru, apalagi di PLBN kan lockdown, pasti akhirnya banyak melalui jalan tikus. Nah, ini mungkin perlu kerjasama dengan Bea Cukai, dengan imigrasi ataupun dinas terkait untuk kita bisa mengungkap. Kalau memang ada, kita tangkap, nanti diserahkan ke pihak berwenang. Di sini bisa berwenang, bisa polisi, bisa Bea Cukai, karena ada undang-undang yang penyidiknya memang bukan polisi lagi. Jadi tidak selalu kasus-kasus penyelundupan itu
penyidiknya Polri. Kalau terkait dengan pabean, terkait dengan mungkin daerah-daerah yang dimaksud pabean itu polisi tidak punya kewenangan lagi. Itu ada penyidiknya di Bea Cukai, mungkin bisa nanti bersinergi dengan instansi yang mungkin yang di daerah perbatasan itu masuk Bea Cukai, imigrasi, masih juga mungkin apa itu karantina kesehatan, pertanian dan sebagainya. Karena saya lihat kayaknya juga Bea Cukai ini periksanya juga enggak bisa prosedur, asal periksa juga. Nah ini perlu dikoordinasikan lagi.